Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan serta anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas tentang integrasi antar aplikasi Office. Kali ini kita akan bahas tentang mail merge. Mail merge di dunia nyata atau di kebiasaan kita sehari-hari biasanya dipakai diantaranya untuk membuat surat massal seperti contoh ini ya. Surat massal ini hanya contoh, ini surat yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2015. Ada nomor surat, ada perihalnya. Kemudian di sebelah kanannya kita lihat di situ ada tujuan suratnya. Di situ ada kepada yang terhormat Bapak garis miring Ibu titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik kemudian di bawahnya di, biasanya D-nya juga titik-titik ya untuk mengetikkan alamatnya. Kemudian di bawahnya ada titik-titik lagi untuk kota. Nah, di sini setelah itu akan digandakan, kemudian masing-masing titik-titik itu kan diisi dengan tujuannya. Misalnya di sini ditujukan kepada Edi Sohib El Samah. D-nya karena biar singkat jadi di tempat, meskipun itu salah sebenarnya ya. D itu harus diketikkan tujuan alamatnya. Nah, inilah kalau kita tidak menggunakan mail merge sehingga ada keterbatasan semacam ini. Nah, oleh karena itu mari kita coba untuk membuat surat ini dengan fasilitas mail merge yang disediakan oleh Microsoft Office. Kita lihat video berikut ini. Ya, yang pertama kita aktifkan dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Bisa menggunakan shortcut yang ada di desktop kalau ada, atau kita juga bisa menggunakan dari menu ya. Saya akan menggunakan dari desktop, ini klik 2 kali. Kemudian saya pilih blank dokumen karena kita akan mengetikkan di dokumen yang kosong ya. Saya klik. Nah, kemudian mulailah kita membuat suratnya, di mana di awal surat itu ada kop suratnya. Untuk kop surat itu tadi kalau kita lihat terdiri dari logo, kemudian juga ada headernya ya, atau headingnya ya, ada kepala kopnya ini. Saya akan menggunakan tabel saja ya, klik insert, kemudian saya pilih tabel. Kemudian saya pilih insert table. Nah, di sini saya pilih berapa kolom? Saya pilih 2 kolom. 2 kolom itu satu sebelah kirinya untuk logonya, sebelah kanannya untuk teksnya. Kemudian number of rows-nya itu jumlah barisnya saya isi 1. Kemudian saya pilih auto fit to contents, artinya lebar kolom itu akan menyesuaikan dari kontennya, isinya ya. Saya klik OK. Nah, ini karena belum ada isinya maka kolomnya kecil-kecil. Nah, kolom yang pertama akan saya isi dengan logo Provinsi Jawa Tengah. Saya klik insert, klik online picture. Karena saya tidak punya logo Provinsi Jawa Tengah, saya akan mengambil dari secara online langsung. Nah, di sini saya ketikkan ya, logo Provinsi Jawa Tengah. Dan ini ketemu 1, saya centang, kemudian klik insert. Nah, muncullah di sini di kolom yang kiri tadi. Tinggal dikecilkan ukurannya nih. Dikecilkan, kemudian sebelah kanannya di sini ketikkan teksnya. Teksnya ini
Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian ini fontnya mau saya ganti, fontnya ini saya blok, akan saya ganti dengan Cambria. Nah, ini Cambria. Kemudian tebal. Kemudian ukurannya itu 12 atau 14 ya, 14 poin. Kemudian yang SMA negeri 3-nya ini ukurannya lebih besar dari yang lain, yaitu saya buat 18 ya. Setelah itu semuanya saya blok, saya bawa ke tengah ya, ini pakai center sehingga dia ada di tengah-tengah selnya. Kemudian alamatnya tidak terlalu besar, biasanya saya perkecil menjadi 12 ya, 12 semacam ini. Nah, kemudian agar imbang ini bisa diperbesar logonya biar bagus ya, seperti ini. Kemudian ini jarak dari tepi kiri kertas ke awal teksnya ini 1 inci. Ini saya buat 1 inci juga biar sama ya, kira-kira sekian. Kemudian setelah itu tabelnya saya blok. Nah, kemudian saya ubah bordernya, bingkainya. Ini ada borders, saya klik, kemudian saya pilih borders and shading ya. Ini bingkai atasnya saya hapus, ini kan bagian atas saya hapus ya. Kiri kanannya juga saya hapus pakai ini kiri hilang, kanan hilang. Ini tengahnya juga saya hapus, biarkan tinggal yang bawahnya ya, seperti itu. Tinggal klik OK ya, seperti ini. Nah, kemudian baru ketikkan isi suratnya. Pertama misalnya nomor, kemudian tekan tombol tab, klik 2, tekan tab lagi. Ini nomornya saya buat contoh saja ya. Nah, begini. Kemudian tab lagi, tekan tombol tab, maksudnya ya, tabulasi. Kemudian ketikkan tanggal surat. Ya, bawahnya ini adalah lampiran, tab, titik 2, tab, lampirannya tidak ada. Lalu tab lagi, ini untuk tujuannya. Kemudian di bawahnya ada hal, tab, titik 2, tab, undangan. Kemudian tab, titik-titik kan. Nah, ini maksudnya begini. Ini kalau semuanya saya blok, ya saya akan membuat agar titik 2 ini semuanya lurus dengan ini. Klik ya, klik ditahan. Nah, ini untuk menentukan posisi titik 2. Nah, ini ada seperti huruf L-nya, ini tab stop namanya. Kemudian saya akan membuat L lagi untuk merapikan ini ya, tab yang kedua tadi ya, saya klik tahan, lalu geser-geser. Lihat teksnya itu dibawa kemana enaknya, di sini mungkin ya. Kemudian saya lepas. Kemudian saya akan membuat pemberhentian tabulasi lagi untuk yang Pekalongan, yang terhormat, titik 3 ini ya, biar rapi ada di sini. Nah, kira-kira di sini ya, seperti itu. Kemudian tekan enter lagi. Nah, kalau ini kita bisa pakai tab juga, tab lagi dia berhenti di sini, tab lagi di sini, tab lagi nanti akan di sini. Nah, ini untuk alamatnya. Kemudian tab lagi, ya enter ya, atau tab beberapa kali. Kemudian ini untuk kotanya. Kemudian enter ya 3 kali untuk mulai mengetikkan naskahnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kuncinya di sini. Di sini kan akan diisi dengan nama yang diundang, di mana nama yang diundang itu lebih dari 1.
ya, yang biasanya dikasih titik-titik. Di sini juga akan diisi dengan nama yang diundang, alamat ya, alamat yang diundang itu biasanya alamatnya juga berbeda-beda ya, berbeda-beda alamat. Dan di sini kotanya juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu saya isi dengan titik-titik sementara. Nah, setelah undangannya selesai, saya ketikkan data yang digunakan untuk menyimpan data nama, alamat, serta kota yang diundang. Datanya akan saya ketikkan di Excel. Oleh karena itu, mari kita ketikkan Excelnya. Saya minimalkan dulu ini, minimizekan dulu. Kemudian saya aktifkan Excelnya. Klik 2 kali. Lalu buka blank logbook. Nah, kemudian di sel A1 ya. Di sel yang pertama ini di sini kita ketikkan data yang pertama tadi, yaitu nama yang akan diundang. Saya kasih judul nama yang diundang. Kemudian di sebelah kanannya adalah alamat yang diundang. Sebelah kanannya lagi ada data kota yang diundang. Nah, ini saya akan buat contoh 3 aja ya. Nah, misalnya saja ya, seperti itu. Kemudian alamatnya ya, enter. Ini boleh ya kita lebarkan. Kemudian Edwin. Nah, kemudian kotanya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, tidak ada masalah ya, seperti ini. Kemudian data ini saya simpan, klik save. Kemudian saya simpan di mana ya, di folder yang bernama download. Tidak apa-apa kan ya. Kemudian akan saya beri nama data, namanya bebas. Ini saya kasih nama data. Saya simpan ya. Jika sudah selesai, ini akan saya tutup, saya close. Nah, kemudian saya buka kembali undangannya tadi. Nah, undangan tadi sekarang saya masuk ke menu mailing. Ini adalah fitur untuk melakukan integrasi kepada data tadi. Klik mailing, kemudian pilih select recipient, pilih penerima suratnya gitu kan ya. Kita klik, kemudian apakah kita pilih type a new list, kita akan mengetikkan daftar penerima surat yang baru. Apakah kita akan use an existing list, kita akan menggunakan daftar penerima surat yang sudah pernah dibuat, atau kita akan menggunakan dari Outlook kontak. Tentu kita akan memilih use an existing list karena tadi sudah kita buat ya daftarnya. Kita pilih ini ya. Nah, kemudian kita cari tempat tadi kita menyimpan di mana. Tadi disimpan di download kan, download. Namanya juga harus kita ingat, namanya data. Saya klik data, lalu open. Nah, tadi disimpan di sheet mana? Di sheet 1 ya. Oke. Selesai sudah. Jika sudah, tinggal kita ganti titik-titik ini dengan nama orang. Tapi karena nama orangnya banyak, maka kita wakili dengan feed-nya ya, insert merge feed. Nama orang itu tadi diberi judul nama. Nah, kemudian ini harusnya diketik alamat, namun karena alamatnya banyak, sudah kita wakili dengan alamat ya. Lalu klik insert merge feed, pilih alamat. Demikian juga dengan kotanya ya, kotanya saya ganti dengan kota. Nah, jika sudah selesai, maka selesai pula pekerjaan kita. Ini kalau dicetak dengan menggunakan fasilitas finish and merge ya, maka proses pencetakannya tidak hanya mencetak teks ini saja, tapi juga akan menggabungkan, akan melakukan merging ya. Data tadi akan masuk ke sini. Data yang ada di kolom nama akan masuk ke nama. Data yang ada di kolom alamat akan masuk ke alamat. Kita lihat ya, finish and merge. Ya, ini print a dokumen kalau kita akan mencetak kertas. Ya, dan akhirnya kertasnya nanti akan muncul 3 kertas, 3 halaman dengan nama, alamat, serta kota yang bisa berbeda-beda. Ya, tapi karena ini tidak akan saya cetak, saya bisa melihat lewat ini aja, preview result. Melihat hasilnya, saya klik, melihat nih. Ini adalah undangan yang pertama. Yang terhormat Andriani, calon kesambilan nomor 25 Cirebon. Isinya sama ya, bawah.
ya. Kemudian surat yang kedua bisa dilihat nih di sini dengan klik next record, klik, nah ini berubah. Ini Edwin, ini kertas yang kedua kalau dicetak. Edwin Calon Kopral Suryomo 2 Klaten. Ya, nah ini yang ketiga, Rian Calon Puri Utara 2A Kalongan. Dan ini kan contohnya hanya 3, tapi ini berlaku bisa sampai ratusan bahkan ribuan undangan, sehingga kita tinggal mencetak, siapkan saja kertasnya, maka setiap kertas akan muncul tujuan yang berbeda-beda. Nah, inilah fitur lanjutan untuk mengintegrasikan antara data yang ada di Excel ke dalam data yang ada di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.